Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulti Atifah Maulia, NIM 24111110 215. Saya dari kelas C. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan modul ajar matematika yang telah saya buat. Next. Pembelajaran mendalam. Identifikasi. Penyusun Zulti Atifah Maulia. Sekolah SDN 21 Lubuk Lintah. Fase C kelas 5. Elemennya bilangan. Materinya faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Waktu 2 kali 35 menit. Desain pembelajaran. Kompetensi awal. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan bilangan-bilangan dari hasil perkalian atau kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan faktor dari suatu bilangan. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan bilangan prima dan bilangan komposit. 4. Peserta didik mampu melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. 5. Peserta didik mampu mengidentifikasi pohon faktor sederhana. Next. Profil peserta didik. Yang pertama, minat. Ya, seperti berhitung, bermain teka-teki, memecahkan masalah, dan aktivitas kelompok. Yang kedua, cara belajar, seperti visual, auditory, dan kinestetik. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal, seperti di perkotaan atau di perdesaan. Selanjutnya, model dan metode pendekatan. Yang pertama yaitu model, seperti problem basic learning atau PBL. Peserta didik belajar melalui pemecahan masalah nyata. Yang kedua, metode, seperti diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Selanjutnya, pendekatan, seperti TARC, Concrete Pictorial Abstract atau CPA, dan Deep Learning. Selanjutnya, pengalaman belajar terintegrasi. Yang pertama yaitu joyful learning. Permainan temukan faktor terbesarku. Contohnya, peserta didik berlomba menemukan FPB dari dua bilangan menggunakan kartu angka. Tujuan menumbuhkan rasa senang dalam belajar matematika melalui permainan. Yang kedua, meaningful learning. Peserta didik menghubungkan FPB dan KPK dengan kehidupan sehari-hari. Aktivitas, guru menunjukkan contoh penggunaan FPB dan KPK dalam kehidupan nyata. Yang pertama, membagi permen kepada anak-anak secara merata atau FPB. Yang kedua, jadwal piket yang bersamaan atau KPK. Yang ketiga, menyusun buah dalam keranjang sama banyak atau FPB. Yang keempat, lampu merah yang menyala bersamaan atau KPK. Tujuan, peserta didik memahami bahwa FPB dan KPK sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mindful learning. Peserta didik mengamati dan menganalisis bilangan dengan fokus dan penuh perhatian. Aktivitas, guru menampilkan soal, tentukan FPB dari 12 dan 18. Lalu guru bertanya, apa saja faktor dari 12 dan apa saja faktor dari 18? Faktor mana yang sama dan besar? Tujuannya membantu peserta didik mengenali keteraturan dalam bilangan dan menemukan pola faktor. Selanjutnya, target murid. Yang pertama, murid perlu bimbingan, seperti menentukan faktor-faktor dari bilangan sederhana. Yang kedua, murid reguler, seperti menentukan FPB dan KPK dari dua bilangan. Yang ketiga, murid mahir, seperti menentukan FPB dan KPK dari 3 bilangan dan menerapkan dalam soal cerita. Selanjutnya, materi dan media ajar. Materinya FPB dan KPK. Materi meliputi mengenal faktor dan kelipatan suatu bilangan, menentukan faktorisasi prima suatu bilangan menggunakan font faktor,
menentukan FPB dari 2 bilangan, menentukan KPK dari 2 bilangan, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Selanjutnya materi pertanyaan tematik. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang suatu bilangan? Yang kedua, bagaimana cara menentukan kelipatan suatu bilangan? Yang ketiga, mengapa kita perlu mengetahui FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, bagaimana cara membagi barang sama banyak menggunakan konsep FPB? Selanjutnya, analisis pemetaan asesmen awal. Jenis kelamin, 12 perempuan, 14 laki-laki. Usia 10-11 tahun. Kesiapan belajar, pemahaman baik, cukup baik, dan perlu bimbingan dalam menganalisis bilangan. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Yang pertama, LCD proyektor. Yang kedua, laptop. Yang ketiga, jaringan internet atau wifi. Yang keempat, buku guru dan buku siswa. Kelima, papan tulis. 6, kartu angka. 7, spidol atau alat tulis. 8, LKPD dan lembar penilaian. 9, benda konkret seperti kelereng, permen, atau kertas warna. Selanjutnya, model Problem Basic Learning atau PBL. Sintaks model PBL, fase 1 seperti orientasi peserta didik pada masalah. Fase 2 seperti mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Fase 3 seperti membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Fase 4 seperti mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Fase 5 seperti menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya, komponen inti. Fase C berdasarkan elemen. Yang pertama, bilangan. Peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan caca sampai 100. Mereka juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FEB. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan faktorisasi prima dari suatu bilangan menggunakan form faktor. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan FPB dari 2 bilangan dengan benar. 4, peserta didik dapat menentukan KPK dari 2 bilangan dengan benar. 5, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Kata kunci, faktor, kelipatan, FPB, KPK, dan faktorisasi prima. Selanjutnya, materi pembelajaran. FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Sumber belajar, sumber utama yaitu buku kelas 5 SD Kurikulum Merdeka. Sumber alternatif seperti benda konkret seperti permen, kertas, batu, dan lain-lain. Dan kartu angka dan pohon faktor. Lalu video edukatif. Persiapan pembelajaran. Yang pertama, menyiapkan media, kartu, bilangan, dan benda konkret. Yang kedua, menyiapkan LKPD. Yang ketiga, menyiapkan bahan tayang. Yang keempat, menyiapkan alat dan bahan pembelajaran. Yang kelima, menata kelas agar nyaman dan kondusif untuk diskusi kelompok. Selanjutnya, metode dan aktivitas pembelajaran. Yang pertama yaitu apersepsi. Guru mengaitkan materi dengan kegiatan membagi makanan atau barang secara adil kepada teman, serta jadwal kegiatan yang berulang di sekolah. Stimulus atau pemanasan. Perhatikan permasalahan berikut. Andi memiliki 16 kelereng merah dan 24 kelereng biru. Andi ingin membagikan kelereng tersebut kepada beberapa kantong sama banyak tanpa sisa. Berapa kantong paling banyak yang dapat dibuat Andi? Pertanyaannya, konsep apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pendahuluan, guru menyapa dan mengucap salam murid. Guru melakukan doa sebelum belajar atau salah seorang peserta didik untuk memimpin doa. Guru mengecek kehadiran murid dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Melaksanakan ice breaking atau menyanyikan salah satu lagu nasional. Murid menerima informasi tentang kompetensi,
ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah pembelajaran, metode penilaian yang akan dilaksanakan. Murid menyimak penjelasan guru tentang pentingnya sikap mandiri yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. Next. Selanjutnya, aktivitas pembelajaran. Kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran serta aktivitas guru dan peserta didik. Fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Tujuan, membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik terhadap permasalahan nyata yang berkaitan dengan FEB dan KPK. Aktivitas guru yang pertama, guru menyampaikan permasalahan kontekstual terkait FEB dan KPK. Yang kedua, guru menampilkan ilustrasi atau gambar permasalahan. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan tematik. Contoh, yang pertama, Bu Guru memiliki 12 pensil dan 18 buku. Bu Guru ingin membagikan sama banyak kepada beberapa siswa tanpa ada sisa. Berapa siswa yang paling banyak yang bisa menerima pensil dan buku tersebut? Contoh yang kedua, 2 buah lampu hias menyala bergantian. Lampu A menyala setiap 4 detik, sedangkan lampu B menyala setiap 6 detik. Pada detik berapa kedua lampu menyala bersamaan? Aktivitas peserta didik. Yang pertama, mengamati permasalahan yang disampaikan guru. Yang kedua, menyimak ilustrasi gambar atau cerita yang ditampilkan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan tematik berdasarkan pemahaman awal. Deep learning, mindful learning. Seperti peserta didik fokus mengamati dan memahami inti permasalahan yang disajikan sebelum memulai memecahkannya. Fase yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Tujuannya, peserta didik merumuskan masalah dan membagi tugas dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan FEB dan KPK. Aktivitas guru. Yang pertama, membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil 4-5 orang. Yang kedua, membimbing peserta didik merumuskan apa yang perlu dicari. Yang ketiga, membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Contoh, yang pertama, apa yang diketahui dari permasalahan tersebut? Yang kedua, apa yang ditanyakan dari masalah tersebut? Yang ketiga, konsep apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya? Aktivitas peserta didik. Yang pertama, duduk berkelompok sesuai pembagian guru. Yang kedua, berdiskusi merumuskan informasi yang diketahui dan ditanyakan. Yang ketiga, menerima dan mencermati LKPD yang diberikan. Selanjutnya, deep learning. Deep learning yang kedua yaitu meaningful learning. Peserta didik menghubungkan permasalahan dengan pengalaman sehari-hari, seperti membagi barang atau menyusun jadwal kegiatan. Fase 3, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Tujuannya, mengumpulkan informasi melalui penyelidikan untuk menemukan cara menentukan FEB dan KPK. Aktivitas guru. Yang pertama, membimbing kelompok untuk menentukan faktor dan kelipatan bilangan yang terdapat pada masalah. Yang kedua, membagikan kartu bilangan dan beda konkret sebagai alat bantu. Yang ketiga, berkeliling memantau dan memberikan bantuan secukupnya. Aktivitas peserta didik. Yang pertama, bekerja sama dalam kelompok untuk membuat faktor. Yang kedua, menentukan faktorisasi prima menggunakan kartu bilangan. 3. Mencatat hasil penyelidikan pada LKPD. Selanjutnya, deep learning, joyful learning. Peserta didik belajar dengan menyenangkan melalui permainan kartu, bilangan, dan kerja kelompok yang aktif. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Tujuannya, mengelola hasil penyelidikan menjadi penyelesaian masalah dan menyiapkan hasil karya untuk dipresentasikan. Aktivitas guru. Yang pertama, membimbing peserta didik menyusun jawaban penyelesaian masalah dengan langkah yang runtut. Yang kedua, membantu kelompok menyiapkan media presentasi sederhana seperti LKPD atau poster kecil. Aktivitas peserta didik. Yang pertama, menyusun langkah penyelesaian masalah secara nuntut pada LKPD. Yang kedua, menyiapkan hasil kerja kelompok untuk dipresentasikan. Yang ketiga, berlatih menjelaskan hasil diskusi pada teman sekelompok. Deep learning yaitu meaningful learning.
Peserta didik menemukan konsep FPB dan KPK melalui pengolahan informasi dan diskusi secara mandiri dan berkelompok. Fase 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tujuannya membuktikan dan mengevaluasi kebenaran hasil penyelesaian masalah, serta menarik kesimpulan umum tentang FPB dan KPK. Aktivitas guru yang pertama meminta setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Yang kedua, memberikan umpan balik dan pertanyaan lanjutan. Yang ketiga, membimbing peserta didik menyimpulkan langkah-langkah menentukan FPB dan KPK. Contohnya, yang pertama, mengapa jawaban kelompokmu seperti itu? Yang kedua, bagaimana cara kalian menentukan FPB dan KPK-nya? Yang ketiga, apakah ada cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut? Aktivitas peserta didik. Yang pertama, mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang kedua, menanggapi dan memberi masukan pada presentasi kelompok lain. Yang ketiga, menyimpulkan bersama cara menentukan FPB dan KPK. Deep learning, meaningful learning. Peserta didik melakukan refleksi dan pembuktian berdasarkan hasil diskusi, serta membangun pemahaman konsep secara mandiri. Penutup. Yang pertama, peserta didik melakukan refleksi singkat tentang pemahaman dan pengalaman belajar terkait FPB dan KPK. Yang kedua, beberapa peserta didik menyampaikan hasil refleksi secara lisan dengan percaya diri. Yang ketiga, guru memberikan penguatan konsep dan motivasi untuk menerapkan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. 4. Peserta didik memimpin doa dan doa penutup dan bersama guru penutup pembelajaran dengan salam. Selanjutnya yaitu pelaksanaan asesmen. Yang pertama, sikap. Melakukan observasi selama kegiatan berlangsung dan menuliskannya pada jurnal, baik sikap positif dan negatif. Melakukan penilaian antar teman, mengamati refleksi peserta didik. Selanjutnya pengetahuan, yaitu memberikan tugas tertulis, lisan, dan tes tertulis. Selanjutnya keterampilan seperti presentasi, proyek, dan portofolio. Penggayaan dan remedial. Yang pertama, penggayaan. Penggayaan diberikan untuk memperluas wawasan peserta didik mengenai materi FPB dan KPK kepada peserta didik yang telah tuntas mencapai kompetensi dasar atau KD. Penggayaan dapat berupa soal cerita FPB atau KPK dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, baik ditagihkan maupun tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Yang kedua, remedial. Remedial diberikan kepada peserta didik yang capai kompetensi dasarnya atau KD belum tuntas. Guru memberikan tugas dalam bentuk pembelajaran ulang, membimbing perorangan, belajar kelompok, atau memanfaatkan tutor sebaya sesuai hasil analisis penilaian. Kriteria penilaian. Penilaian proses seperti berupa catatan atau deskripsi kerja kelompok, diskusi kelompok. Penilaian akhir, skor nilai dari 10 sampai 100. Rubrik penilaian. Yang pertama penilaian sikap atau afektif. Indikator yang dinilai tidak pernah, kadang-kadang, sering, atau selalu. Seperti pada tabel yang telah tertera. Yang kedua, rubrik penilaian pengetahuan atau kognitif. Pedoman penilaian hasil belajar seperti pada tabel yang sudah tertera. Yang ketiga, rubrik penilaian keterampilan atau psikomotor seperti pada tabel yang sudah tertera. Selanjutnya, refleksi guru. Refleksi diri berupa pertanyaan pada diri sendiri. 1. Apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan peserta didik dengan aktif? 2. Apakah metode yang digunakan mampu meningkatkan kemampuan peserta didik? Yang ketiga, apakah media yang digunakan dapat membantu peserta didik mencapai kemampuan? 4. Apakah yang bisa dilakukan agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Selanjutnya, refleksi peserta didik. Peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah dialami. Yang pertama, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, materi apa yang paling kamu pahami? Yang ketiga, bagian mana yang masih sulit?
Yang keempat, bisakah kamu menentukan FVB dan KPK dari dua bilangan? Next. Ini adalah contoh LKPD yang telah saya buat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.